bahwa tatanan masyarakat dan bangsanya ketika itu memang dibangun atas dasar kesyirikan, maka konsekuensinya adalah juga berarti harus berseberangan dengan tatanan akidah, keyakinan masyarakat bangsanya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki peristiwa yang luar biasa, momentum yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu peristiwa kurban. Dan Alhamdulillah kita kesempatan ini mengundang salah satu narasumber kami dari Sorban Umat, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ahmad Badi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, untuk itu kami persilakan kepada guru kita, Al-Mukarram Ustadz Ahmad Badi akan memberikan penguatan-penguatan dan pencerahan terutama bagi pemahaman kita dan aplikasi kita, bagaimana aplikatif pengorbanan. Tafadhal Ustadz. Umat Islam disyariatkan untuk mengorbankan, ya, khususnya harta bendanya dalam bentuk hewan kurban, ya, baik itu sapi ataupun kambing dan lain sebagainya, ya. Maka ketika kita bicara pengorbanan, ya, pemirsa JC yang dimuliakan Allah Taala, kita harus hubungkan untuk apa sebetulnya tujuan dari proses perjalanan tadi sehingga warna atau diwarnai dengan pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kita bisa memaknai dari firman Allah Subhanahu wa taala, pemirsa sekalian, dari surat Al-Baqarah ayat 124, ya. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Jadi kalimat ibtala dalam ayat ini artinya adalah menguji, ya, atau ujian itu sendiri, cobaan ataupun ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ujian-ujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Tapi dalam ayat ini ada hal yang menarik. Yang menariknya adalah justru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menginginkan ibtala itu juga kepada keturunannya. Qala wa min dzurriyyati, gitu ya. Kalimat ini berkaitan, wa min dzurriyyati ini terkait dengan posisi Ibrahim, ya, yaitu waj'alna lil muttaqina imama. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Nabi Allah Ibrahim salam segitunya, ya, dalam menjalani atau mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan, kata Ibrahim alaihissalam, qala innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, ya. Dinan kiaman millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Jadi Ibrahim justru memaknai ini bahwa ini adalah hidayah dari Allah, ya, hidayah dalam menuntunnya ila siratim mustaqim, gitu. Jadi sudah bisa terjawab bahwa apapun bentuknya ujian-ujian tadi, yang disadari diyakini oleh Ibrahim adalah ini adalah hidayah ila siratim mustaqim, ya, dalam wujud dinan kiaman millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Nah, jadi bisa kita maknai bahwa perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini ila siratim mustaqim tadi adalah dalam kerangka din, ya, dalam melaksanakan din atau syariat, ya. Dinan kiaman. Bahwa din atau syariat ini adalah merupakan aktualisasi daripada ketauhidan, wa makana minal musyrikin, ya. Memastikan atau mengindikasikan, ya, atau suatu bentuk istilahnya ya, suatu bentuk indikator bahwa Ibrahim alaihissalam adalah misinya adalah tauhid atau menjalankan tauhidan adalah dengan wujud dinan, ya, kiaman, ya, yaitu agama yang lurus, agama yang benar, dan wujudnya tentunya adalah syariat. Jadi berarti
ujian-ujian tadi dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam adalah ujian-ujian terhadap menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya din tadi atau tegaknya akidah tauhid. Ya. Maka kita melihat pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau disebut ujian atau implikasi dari kesadaran Ibrahim alaihissalam itu dimulai dari kesadaran terhadap keyakinannya. Ya. Ujian pertama bagi Ibrahim adalah terhadap keyakinannya, di mana konsekuensinya dia harus siap-siap untuk meninggalkan dan menanggalkan keyakinan yang lama, atau agama yang lama. Ya. Berarti di situ nanti ada aturan-aturan yang lama yang biasa dijalankan sejak itu. Nah, tentu dari sinilah kemudian mulai memperoleh implikasi-implikasi berikutnya, bahwa tatanan masyarakat ya dan bangsanya ketika itu memang dibangun atas dasar kesyirikan, maka konsekuensinya adalah juga berarti harus berseberangan dengan tatanan akidah keyakinan masyarakat bangsanya, termasuk ayahnya sendiri yang memang bagian dari mainstream di kala itu ya, di masyarakat dan bangsanya. Nah, hadirin pemirsa JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti sampai di situ ternyata. Ya, perjalanan Ibrahim alaihissalam ini. Ya. Bahkan dia kemudian harus meninggalkan negerinya. Ya. Ya. Meninggalkan negerinya sebagai satu konsekuensi berikutnya yang harus dijalani oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Semua ini tentu didukung oleh proses pembangunan kesadaran keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, bahwa Allah atau Tuhan ya adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki aturan. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, meskipun harus meninggalkan misalnya anak dan istrinya di tengah padang pasir yang tidak terdapat apapun, ya tidak ada makhluk, ya pohon, air dan sebagainya sebagai sumber kehidupan, ya bagi manusia itu dengan sepenuh keyakinannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mampu melakukan hal itu semua. Jadi ini kita lihat bagaimana proses kesadaran keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, pemirsa JIC rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita melihat bahwa di sini ada 3 aspek ya, yang dibangun, yang dimiliki, yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah aspek keyakinan. Kemudian yang kedua adalah aspek kepemimpinan, dan yang ketiga adalah syariah, din tadi. Ya. Sebagaimana kita tahu ikhwah pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat 260 sampai 261 Allah menjelaskan bagaimana Ibrahim alaihissalam sampai kepada puncak keyakinannya. Ya, di mana dia ingin membuktikan ya, terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai kemudian Allah bertanya apakah Ibrahim ini ragu ya. Tetapi Ibrahim menjawab bahwa dia meminta ini dalam rangka agar dia semakin sakinah, mutmainnah terhadap keyakinannya. Kalau perintahkan agar mengambil seekor burung, kemudian dipotong menjadi 4, kemudian diletakkan di 4 penjuru. Ya. Kemudian Allah perintahkan burung tadi kembali menyatu dan hidup kembali. Yang menarik pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 261. Ya, Allah jelaskan tentang bagaimana konsekuensi keyakinan tadi dalam wujud amwaliyah ya. Ya, nanti kita akan jelaskan bahwa ada dua materi yang harus kita korbankan ya, aktual dalam perjalanan kita, yaitu amwal dan ampus. Ya, tentang amwal ini kita bisa lihat dalam ayat ini 261. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzi yunfikuna fi sabilillah
Ya. Kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Ya. Perhatikan pemirsa JIC ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika berbicara tentang infak yang wujudnya adalah uang, materi atau apapun, yang pasti bahwa ketika kita bicara infak adalah melepaskan ya, apa yang kita miliki, apa yang melekat pada kita atau apa yang ada pada diri kita. Sebagai contoh ya, sering saya contohkan. Ini dengan bahasa keyakinan, bukan dengan bahasa matematis. Bukan dengan bahasa kalkulatif. Ya, kalau menggunakan bahasa matematis dan kalkulatif, sepertinya nggak nyambung. Karena ketika kita mengeluarkan apa yang kita miliki, uang misalnya, faktanya bukan bertambah, hilang. Ya, faktanya berkurang. Ya, faktanya memang terjadi minus. Ya, tapi Allah yakinkan kepada kita bahwa ya itu hakikatnya itu tidak berkurang sebetulnya, malah bertambah, ya berlipat-lipat. Ya. Hanya mungkin persoalannya yang menjadi persoalan, karena yang kita keluarkan adalah bentuknya uang, kita menganggap keberlipatannya tadi juga wujudnya adalah uang. Ya. Padahal banyak hal yang lebih mahal kita yakini, semua orang sadari, lebih mahal daripada uang. Lebih berharga daripada uang. Ya. Lebih berharga daripada materi yang kita miliki. Ya. Tidak kita uraikan di sini, tapi insya Allah pemirsa mafhum terhadap hal itu. Ya. Jadi sampai ke situ bagaimana Nabiullah Ibrahim AS membangun keyakinannya ya, terhadap eksistensi Allah Subhanahu wa taala ya, melalui aspek tadi. Ya. Dan itu betul-betul berfungsi. Ya. Sehingga memang seharusnya secara kalkulatif, matematis ya, atau orang yang bilang berpikir normal, ya, apalagi menggunakan perasaan, apalagi menggunakan hitung-hitungan lain ya, yang bersifat tadi material manusiawi, seharusnya Ibrahim tidak meninggalkan anak dan istrinya. Masih bayi itu anak, ya kan? Yang harus butuh nutrisi yang cukup, gitu ya. Seorang ibu juga biasanya pada kondisi itu harus butuh pendampingan dan sebagainya. Yang kita sebut normalnya seperti itu. Tapi apa yang menyebabkan ini? Karena ada misi besar. Ya. Sehingga ketika istrinya Siti Hajar bertanya, untuk apa engkau meninggalkan kami di sini? Ya. Ya. Konon dalam ceritanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak membalikkan badan. Ya. Karena khawatir ketika dia sempat menatap ya tatapan istrinya atau melihat raut muka istrinya ya, ya bisa mempengaruhi tekadnya ya, itu mungkin wallahu a'lam bishawab ya. Tapi ketika pertanyaan itu dijawab oleh Ibrahim AS, dijawab dengan mantap, untuk apa engkau meninggalkan kami sini? Jawabannya adalah Allah. Kalimat inilah yang menenangkan Siti Hajar, pemirsa JIC. Ya, kita mungkin sudah berapa kali membaca ayat wakafa billahi syahida, ya, wakafa billahi wakila mungkin, ya, bahwa Allah cukup buat kita sebagai saksi, sebagai wakil, sebagai Allahus Samad, tempat bergantung, berlindung, ya. Ya itu semua kalimat-kalimat yang harus kita aktualisasikan dalam perjalanan kita membangun keyakinan tadi. Ya. Sampai kepada normatif teks ya memang dari situ dulu mulainya memang. Tetapi bahwa itu harus kita buktikan sehingga kalimat tadi betul-betul menghujam, disadari, diyakini cukup dan tidak butuh apa-apa lagi. Sehingga Siti Hajar dengan kalimat itu Allah dia yakin sebenarnya. Ya. Itu kalau istilah orang hari ini itu kan ada istilah betul-betul dia keluar dari zona aman dan nyaman. Tidak berada di dalam zona aman dan nyaman. Betul-betul. Orang hari bilang tidak berada dalam zona nyaman dan aman itu masih ada teman, masih ada keluarga, masih ada lingkungan, masih ada fasilitas-fasilitas lain yang
memungkinkan. Tapi ini betul-betul tidak dalam zona tersebut. Ya. Nah, berarti yang kedua ini berkaitan dengan tadi fungsi kepemimpinan Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya dirinya, tidak hanya berhenti pada dirinya. Bahwa ia setiap orang dituntut bagaimana membangun kepemimpinan dalam dirinya. Karena Rasulullah juga mengatakan kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Siapa yang kita pimpin? Diri kita, anggota tubuh kita. Ya. Mau dibawa kemana? Mau melakukan apa? Ya. Tadi mau mengorbankan untuk apa itu termasuk, gitu kan? Itu kan kepemimpinan diri. Ya. Dan ternyata ini juga terhadap istrinya. Ya. Berarti berfungsi kepemimpinan Ibrahim alaihissalam bagaimana ikut membangun kesadaran tadi, keyakinan tadi, ya, sehingga tegak kepemimpinan di dalam rumah tangga Ibrahim alaihissalam. Ya. Sehingga kalau kita baca di Al-Quran, ya, bukan hanya Siti Hajar, Siti Sarah pun sama. Ya. Ya. Bisa kita tangkap dari sama-sama keinginannya, ya, memohon kepada Allah, ya, agar diberikan anak yang soleh, ya, ya, bukan anak yang pintar, bukan anak yang cerdas, punya gelar, dia sama komitmennya, anak yang soleh yang diharapkan kesolehan itu mampu menjadi kelanjutan dari perjuangannya, kelanjutan dari sujudnya, nah, gitu. Kelanjutan dari pengabdiannya. Wah, ini barangkali yang mahal. Ada misi besar yang ingin dibangun, bahwa barangkali misinya tidak selesai, tidak cukup dengan usianya. Apalagi kita tahu Ibrahim alaihissalam memang ketika lahir Ismail sudah di atas 100 tahun usianya. Ya. Jadi artinya bahwa itu menunjukkan bahwa ada proses estafeta pembangunan kesadaran tadi, ya, keyakinan dan juga wujud kepemimpinan dalam diri Ibrahim dan keluarganya. Ya. Bahkan juga kalau kita bicara lebih diri dan keluarga, itu bicara pendelegasian kepemimpinan Siti Hajar, ya, untuk mengelola, ya. Ketika tidak ada Ibrahim alaihissalam, itu bisa terlihat, ya, tidak dibekali apa-apa, gitu, ya, kecuali bekalnya keyakinan tadi. Padahal dia harus mengurus, ya, anak yang masih merah, si bayi yang baru dilahirkan, ya. Kalau itu kita proyeksi kepada hari ini, barangkali bisa saja kita akan berkomentar atau menyimpulkan bahwa orang tua macam apa Ibrahim, gitu kan? Ya, kalau kita tarik ujuk-ujuk, nggak pernah ketemu, ditinggalin gitu, ya, datang-datang udah gede gitu, gede tiba-tiba diminta nyawanya. Nah, ini bisa suami model apa? Bang Thoyib. Ya, bapak model apa begitu kan? Nggak bertanggung jawab. Tapi karena tadi ada misi, ya, ada cita-cita, bahkan ini adalah hadani ila siratim mustaqim. Ya, dinan kiaman milata Ibrahim wa kana minal musyrikin. Jadi pertarungannya pertarungan akidah, pertarungan syariah, pertarungan qiyadah. Bagaimana itu wujud eksis dalam diri dan keluarganya. Ya. Ya. Cukup, Ustaz? Ya, itu dulu kalau begitu. Ya, baik, Mitra JIC luar biasa, ya. Saat kita bicara sesuatu yang ingin kita harapkan, tentunya ada pengorbanan yang harus kita keluarkan. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam momentum insya Allah kita akan mengadakan agenda besar kita sebagai umat Islam, yaitu Idul Kurban, itu luar biasa. Yang didasari tadi bukti pengorbanan atas keyakinannya, sehingga dia sampai dengan ayahnya saja terpisah. Gitu, Ustaz, ya. Dia mampu mengorbankan itu. Dan dia dengan lingkungannya, maka dia pergi dari lingkungan itu. Artinya dalam rangka bentuk pengorbanan atas keyakinan dirinya. Kemudian dia berkeluarga, ya, dan dia dikaruniai istri, dan istri yang kedua, Siti Sarah itu, Ustaz, ya.
Ya, Siti Hajar ya. Sarah yang kedua. Siti Sarah yang kedua. Nah, Allah berikan anak yang masih bayi, masih kecil, ditinggalkan dalam kehidupan yang tidak ada seperti sekarang. Warung banyak, tetangga banyak, kehidupan, listrik, air. Minimal buat ngutang ada. Buat ngutang ada. Ya, di sini boro-boro ya. Luar biasa. Tapi yang ingin saya tanyakan Ustadz, sekarang ini dampaknya, karena kan itu ditinggalkan di daerah Baka, yang sekarang adalah Makkatul Mukarramah, ya Ustadz ya. Itu tidak pernah sepi. Nah, apakah itu dampak dari pengorbanan, keyakinan, harta, dan macam-macam tadi tentang kepemimpinan yang ditingkatkan adalah syariah dengan mengorbankan segalanya, itu berdampak terhadap perjalanan selanjutnya kaitan dengan wilayahnya tempat itu. Sampai sekarang Mekah ini nggak pernah sepi, bahkan yang ada ramai dulu. Bahkan orang pergi haji sekarang yang berangkat itu puluhan tahun kemarin. Nah, adakah hubungannya gitu, Ustaz? Nanti kita hubungkan dengan di negeri kita, dengan atau pengorbanan masing-masing kita. Ya, sangat ada hubungannya. Jadi tadi belum selesai sebenarnya saya. Oh, belum ya. Jadi artinya begini, kan tadi bahwa misi Ibrahim alaihissalam adalah tegaknya tadi keyakinan. Akidah tauhid berarti. Betul. Kemudian kepemimpinan. Iya. Ya, fungsi kepemimpinan bisa kita tangkap tadi bagaimana seorang Nabi Ibrahim mampu mendidik istri dan anaknya. Dan kondisi begitu itu, aduh, sulitlah terbayangkan kalau itu kita aktualkan hari ini. Bayangkan aja sulit, Ustaz. Bayangkan aja sulit. Membayangkannya saja luar biasa gitu kan. Iya. Ya, subhanallah gitu kan. Bahwa bagaimana Ibrahim yang kalau bicara ini kan jarang ketemu. Iya. Tapi kok tiba-tiba datang orang hari ini, harusnya begitu datang ayahnya mintanya cari oleh-oleh atau minta cenderamata gitu. Kalau dari Singapura minta ini, kalau dari ini tiba-tiba datang minta nyawa. Astagfirullah. Bapak macam apa? Ya. Tapi luar biasanya Islam menjawab bahwa ya apa namanya? Gimana kalimatnya? Orang yang sabar. Iya. In kuntum minas sabirin. Ya. Walaupun juga itu tidak serta-merta dimulai dengan bertanya. Ya. Sebenarnya pertanyaan Ibrahim itu suatu bentuk konfirmasi atas kesiapan atau kesadaran Ismail agar melakukan ini dengan solid gitu. Ya, tidak satu pihak. Ya. Kan juga mungkin yang tidak diceritakan detail adalah ibunya. Nah, ini dia yang tadi mau saya tanyakan. Silakan lanjut. Ibunya yang seharusnya kan kalau ibu yang hari ini kita bilang ibu normal, masa mau menyerahkan saya melahirkannya, mengandungnya gitu. Minta-minta kepada Allah agar dikasih, kira dikasih harus dikorbankan kan. Banyak kita tuh sebetulnya dalam keseharian kita banyak hal-hal yang terkadang misalnya mungkin pemirsa suka mengalami, ya dalam hal kecil misalnya, itu kita tunggu-tunggu banget. Tapi dalam situasi yang sama begitu kita peroleh, sepertinya ada orang lain lebih butuh. Wah, itu bertarung banget itu. Kita butuh, kita nunggu, kita ngarepin, kita berupaya untuk mendapatkan itu. Begitu dapat, ada orang lain yang butuh, entah minta, entah minjem, entah bagaimana, itu cara Allah tuh mengajarkan kita. Gitu. Aplikatif ya. Aplikatifnya itu begitu. Bagaimana cara Allah mengajarkan kita bahwa ya sebenarnya tidak ada yang milik kita sepenuhnya sebetulnya. Kalau bicara dari aspek keyakinan tadi. Iya. Keyakinan yang all out. Ya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, tidak hanya sukses dalam rumah tangganya, keluarganya, tapi juga bahwa ya nggak mungkin rumah tangga ini akan survive kalau dia di dalam tengah-tengah lingkungan masyarakat yang memang tidak kondusif. Maka orientasi Ibrahim tentunya lebih jauhnya juga adalah sebagaimana juga diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu kan artinya ya tentu orientasi bagaimana ya
lahir satu negeri, satu baldah yang menjamin keamanan, kedamaian, keadilan, ya. Karena kalau udah bicara aman, ya, damai, itu kan, walaupun misalnya makan atau hidup biasa, tapi kalau udah aman itu segala-galanya. Sebaliknya, walaupun melimpah yang dimiliki, tapi dalam kondisi tidak aman, tidak nyaman, ya. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita di Palestina atau di manapun, itu kan keamanan itu hal yang pertama, ya. Iya. Jadi bala dan amin. Jadi kalau hari ini kita melihat Mekah dan sebagainya, itu memang bagian dari misi yang dibangun oleh Ibrahim Salam. Di mana sama hal yang kita, tiga aspek tadi, keyakinan, ya, kemudian kepemimpinan, syariah yang memang menjamin keadilan, keamanan, kenyamanan, itu ya mau tidak mau konsekuensinya juga seorang mukmin, ya, normalnya gitu ya, seharusnya itu juga tegak bukan hanya dalam keluarganya, tapi keluarga ini merupakan basis awal lahirnya suatu baldah tun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu mungkin. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Artinya saat negeri kita nih, Ustaz, sekarang kita ke Indonesia, negeri kita atau lingkungan kita, bahkan rumah tangga kita ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan ketenangan, maka bagaimana mewujudkannya? Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam tadi dengan 3 yang penjelasan Ustadz, ya, dengan keyakinan, dengan landasan akidah tauhid, dengan kepemimpinan dan mengusung syariah. Namun itu kan nggak semudah yang diomongkan, Ustadz. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita pengen ideal, tapi beda gitu dengan di lingkungan. Bahkan, mohon maaf nih Ustadz, sekarang kadang-kadang para guru-guru kita, Ustadz aja masih urusan sesuatu kayaknya nggak beres-beres gitu. Nah, sementara secara aplikatif, realisasinya yang mana dulu nih Ustadz kita harus jalan. Kadang-kadang orang tua udah pengen idealis, istrinya kurang mendukung. Atau istri mendukung, suami nggak gitu. Atau malah anak jadi, nah ini kan kalau keluarga Nabi Ibrahim, suami, istri, anak, semuanya sepisi. Sehingga menjalankannya dengan misi yang mencapai visi itu. Ya, nah kadang-kadang dalam kehidupan ini, suaminya udah mau idealis, istrinya kurang mendukung, udah 2, kadang anak, atau, nah bagaimana untuk merekatkan itu semua tuh? Iya. Jadi, walau alam bisawab, barangkali ini subjektif saya, dalam hal menjawab tadi, bahwa kenapa seperti itu, ya justru karena memang kita disibukkan oleh hal-hal yang kecil, remeh temeh gitu, tidak terbangun kesadaran terhadap orientasi besar, orientasi yang jauh, gitu kan. Contoh misalnya gini, kita akan lalai terhadap bagaimana kita mendidik anak. Kalau anak dan istri ini tidak secara transenden merupakan bagian yang bisa tidak terpisah dengan masa depan kita, ya, masa depan bangsa, negara, hidup kita di dunia sampai ke akhirat, gitu ya. Ya tentu, ya karena orang akan berpikir begini, ya, misalnya nih 2 anak aja udah repot, gitu misalnya, gitu ya. Atau ngurus anak 1 aja udah pusing. Ya mungkin saya setengah bercanda, seloroh, yaitu karena 2. Pusing. Coba kalau 5, 7, 10, insya Allah nggak pusing. Termasuk istri karena 1 belum keuji. Wallahu a'lam bishawab. Kan Nabi Ibrahim tadi 2, Ustaz. Insya Allah. Ya. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Jadi ya kalau lagi-lagi kalau ini semuanya matching, ya kan? Matching dalam arti udah satu frekuensi, satu gelombang, satu senada begitu ya. Seperti sebuah satu instrumen kan justru karena jadi indah, ya. Orkestra itu kan karena ada perbedaan, karena banyak musiknya. Ya, siapa yang menyatukan? Seorang pemimpin, seorang jerigen ya. Seorang jerigen. Ya, jerigen apa jerigen ya? Ya dua-duanya lah. Ada dua. Ya, seperti itulah gitu ya. Ada maestro yang master yang mengatur gitu. Sehingga semua menjadi satu harmoni, menjadi satu
irama yang apa namanya berpadu gitu. Ya. Jadi itu satu gambaran. Termasuk tadi misalnya yang sama subjektif tadi misalnya Allah menjelaskan misalnya bahwa seperti misalnya tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu idealisme besar ya. Menjadi khalifah terhadap seluruh alam semesta ini. Tapi itu lagi-lagi harus dimulai dari proses individu, bahkan yang terdalam dari individu itu, yaitu jiwanya. Ya. Dan juga di ayat lain katakan wa'adallahu alladziina aamanu la yastaklifannakum kama stakhlafal ladziina min qablikum. Jadi misalnya ini harus sampai kepada sana, bukan hanya diri, keluarga, negara, tapi memang harus punya orientasi besar, luas. Sehingga kita terbiasa ya berpikiran besar. Iya. Sehingga menghadapi masalah itu siap ya. Kan begini. Hitung-hitungan seperti ini saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Ingat bahwa kedudukan manusia ini dalam Al-Qur'an itu lebih baik, lebih tinggi kedudukan dibandingkan makhluk lain. Kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab ketika Allah inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal. Jadi bumi sekalipun, bumi ini kan ya makhluk Allah yang menampung di dalam perut bumi ini, di atas bumi, di dalam perutnya, di atas bumi ini berbagai makhluk, berbagai benda, berbagai apapun jutaan, biliunan jumlahnya. Tersedia, sanggup dia menahannya. Sanggup dia menampung itu semua. Ya. Tapi kenapa manusia yang harusnya lebih tinggi kedudukannya tadi ya tidak sanggup menampung tadi kalau konteks Ibrahim dengan wa izibtala Ibrahim tadi. Ya memang ketika kita melihat Ibrahim karena punya misi besar. Iya. Dan punya Allah yang maha besar yang paling penting. Ya, mungkin kadang-kadang kesadaran itu yang tidak kita aktualkan. Bahwa kita memang kecil, kita ini kalau diukur diri kita manusia ini kan ya kalau diukur dengan ukuran bentuk, maksud dimensi, ya memang gak kecil banget, ada apa-apanya, nggak bisa disebut. Ya. Sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya. Kalau dibandingkan dengan makhluk Allah lain, planet, angkasa sana, itu kan? Sesuatu yang nggak ada kita ini bisa hilang kalau diukur dengan ukuran tadi, dimensi-dimensi tadi, kasar. Jadi bukan apa, tetapi karena tadi kita sudah didaulat, diberi fasilitas Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tadi. Laksanakan tadi sebagaimana halnya Ibrahim alaihissalam. Ketika kita memahami tadi seperti kayak kesadaran Siti Hajar, wah ini perintah Allah. Sebagaimana diajarkan Ibrahim alaihissalam. Bahwa tujuannya adalah dalam rangka tegaknya tadi aspek keyakinan, kepemimpinan, syariah. Semua ini adalah bingkai-bingkai yang seharusnya membuat kita memiliki suatu kesadaran besar, gitu, untuk sanggup siap menjalankan segala ibtala-ibtala yang memang sering kita hadapi. Bahkan normalnya sebagaimana pelajar, saya kira ya justru dengan ujian itulah dia bisa naik kelas. Ya, tidak akan naik kelas ya sebelum mendapatkan ujian. Cuman kita kadang-kadang saya sebetulnya kita ini termasuk saya gitu. Ya. Jadi ketika menghadapi ujian itu, ya, yang ditangkap adalah masalah, beban, jadi beban sehingga ya, mencari alasan. Kalau ujian tadi kalau bentuknya ibtali adalah ujian, dia akan berkreatif mencari solusi, mencari jawaban. Cuma kan dianggap masalah ya, sehingga yang terpikir adalah selalu mencari alasan. Harusnya jadi tantangan. Jadi tantangan. Nah ini sebenarnya juga kita nih kalau kita bicara aktualis pengorbanan ini ya harus seperti itu. Visi Ibrahim itu jauh, panjang, besar. Gitu. Tapi kadang ada gini bahasanya, Ustaz. Itu kan Nabi. Saya siapa? Cuma manusia biasa. Apakah itu apologi? Apakah itu memang nggak siap menghadapi ujian? Atau gimana tuh, Ustaz? Atau situasi kondisi memang menuntut membuat begitu?
Ya. Ya, nabi kan itu predikat dan kedudukan. Tapi ketika bicara manusia, sama-sama manusia. Sama ya. Sama, potensinya sama. Makannya gitu. juga makan Iya, biasa. gitu. Artinya kita diberi potensi yang sama untuk bisa, walaupun tidak persis seperti para nabi, gitu. Ya. Tapi bahwa kita punya potensi yang sama untuk itu, dengan tentu kapasitas kita. Gitu. Kan kita juga tidak diberi ruang kedudukan sama seperti nabi. Ada makom-makom yang memang itu bukan makom, tetapi bahwa langkah-langkah prinsip yang mendasar tadi ini dia. Ya keyakinan, kemudian kepemimpinan, syariah itu kan hal-hal yang sama sebenarnya. Gitu. Materinya sama maksud saya. Sehingga kita punya peluang yang sama untuk memperoleh atau menjalankan hal tersebut. Ya, alhamdulillah, mitra JC sekalian, kita komunikasikan lagi ke Ustadz kaitan dengan sekarang dengan negara kita nih Ustadz. Bagaimana biar negara kita ini diawali dari pribadi-pribadi, kan secara jumlah, kuantitas umat Islam nih besar, terbesar di antara negara-negara di dunia ini. Secara kependudukan agama Islam. Tapi realita yang ada, korupsinya di mana-mana, Ustaz. Aduh, kayaknya berita-berita yang ada kayaknya nggak mencerminkan. Ya. Viral tentang pemerkosaan, viral tentang gibah dan masalah-masalahnya. Nah, ini penanganannya yang aplikatif dan bisa dirasakan serta dijalankan oleh mitra JIC, oleh kita semua gimana nih, Ustaz? Biar mau ngejalannya itu nggak apa ya, tapi praktisnya langsung bisa dijalankan. Yang ini berhubungan dengan tadi tidak berpikir kecil tapi berpikir besar kaitan dengan pengaruh kita ini terhadap negara kita ini. Ya, kalau pertanyaan situasi kita di negara kita, saya kembali kepada beberapa ayat Allah ya. Misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 179 ya. Walau an ahlal qura amanu, ya 96 ya. Iya. Al-A'raf ayat 96. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabna bima kanu yaktubun. Barangkali ayat ini bisa menjadi tolak ukur lah katakan. Karena di situ Allah katakan walau annahum amanu wattaqau. Maka la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau ini belum muncul keberkahan-keberkahan, kembali kepada yang pertama tadi, berarti belum beriman dan bertakwa. Baru status sebagai Muslim. Ya, artinya mungkin ada ungkapan begini, kalau melihat Islam ya, jangan lihat dari Muslimnya orangnya. Karena kadang-kadang itu tidak matching dengan ajarannya Islam itu sendiri. Sehingga ada ungkapan ulama Mesir itu mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam sendiri terbelakang, ya, termarginal oleh muslimin, orang-orang. Artinya status kemuslimannya ini sebagaimana kata Rasul, al-muslim man salim al-muslimina min lisanihi wa yadihi. Gitu. Belum mencerminkan kemusliman sikapnya. Tangan, kaki, dan seluruhnya itu sikapnya gitu. Jadi kalau bicara tadi agenda besar, juga sebenarnya Allah katakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi bicara agenda besar, perubahannya kaum, perubahannya bangsa, tetap berubah dimulai dari ma bi anfusihim. Di diri kita. Gitu. Dari diri kita. Jadi tapi sadari bahwa perubahan diri itu tidak di situ berhenti. Lanjut. Harusnya ada sudah tertanam kesadaran, ya, tanggung jawab, amanah bahwa bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk perubahan satu kaum. Dengan istilah revolusi, Ustaz? Ya, bisa. Kalau revolusi kan artinya suatu proses perubahan yang mendasar. Apa yang mendasar itu bukan perubahan tentang ekonomi, bukan perubahan tentang misalnya konsep pendidikan, bukan perubahan tentang hukum, karena subjek daripada ekonomi, pendidikan, hukum itu adalah jiwa manusia. Berarti yang paling mendasar adalah revolusi jiwa.
gitu. Karena Ibrahim pun mulai dari proses itu, Revolusi bagaimana jiwa. bangun jiwanya, keyakinannya, kesadarannya. Iya, iya. Jadi kalau bahasa Quran kadang disebut minaz zulumat ilan nur. Ya, tuh. Gitu Ustaz ya. Iya. Dibuktikan dengan kualitas kita menjadi orang beriman dan bertakwa. Yang diawali dari setiap diri kita yang terdekat dulu. Dan ini akan berdampak. Ya, kalau kita hitung waktu kira-kira kalau menurut ulama di Palestina Ustaz, Syekh Ahmad Yasin Allah yarham, itu 40 tahun sejak dia menghitungnya. Dan dia juga berdasarkan peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau kita Indonesia bisa nggak menghitung gitu Ustaz? Kalau hitung-hitungan kan boleh-boleh saja, ya, sebagai sebuah ya. prediksi atau kalkulasi-kalkulasi. Iya. Tapi tadi yang paling mendasar, yang memang aktual adalah tadi diri kita. Karena ketika bicara diri kita ini tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kita punya kekuasaan penuh Terhadap diri kita. Mau ngapain kan? Untuk mau bagaimana dan sebagainya. Termasuk juga lingkungan keluarga, rumah tangga kita, istri dan anak kita. Di wilayah rumah itulah, ya, yang mau berapa kali berapapun ukurannya, beli atau ngontrak, numpang atau nampang, ya. Tapi disitulah wilayah yang kita miliki otoritas penuh. Betul. Ya. Maka tadi bagaimana supaya otoritas bisa dijalankan? Berarti terbangun tadi di samping tadi di awal dengan kesadaran, fungsi kepemimpinan, sehingga ya ini bisa semua menjadi satu basis yang bisa dilakukan oleh setiap muslim dimanapun. Iya, iya, iya. Nah, mewujudkan iman dan takwanya Ustaz. Iya. Kalau orang kan melalui pengajian, melalui pembinaan. Tapi kan juga pengajian udah banyak Ustaz. Ibu-ibu di tempat saya aja, di lingkungan saya Ustaz, hari Senin di masjid ini, hari Selasa di tempat masjid saya, hari Rabu di masjid. Bahkan seragamnya banyak Ustaz. Iya. Karena di sana-sini dia ikut sebagai bukti ikatan kebersamaannya. Nah, jadi mewujudkan iman takwa itu dengan pengajian atau taklim atau pembinaan yang pasnya gimana Ustaz? Biar kalau kita manah nih, ngeker, itu tepat yang paling nilai terbaik. Oh iya. Ya, saya kira pertama mungkin harus kita benahi di samping tadi pengajian di mana-mana. Menurut saya yang mungkin hari ini masih belum terbangun kesadaran terkait dengan sakralnya pengajian itu sendiri. Sakralnya ya. Ya, sakral dan transenden. Transenden. Keseriusannya berarti. Ya kan keseriusan itu bisa dibangun dari memaknai nilai dan kedudukan daripada ngaji atau taklim. Karena walau alam bisawab sepertinya ya dengan pola pengajian yang sekarang ini kita lihat itu ya pengajian itu hanya sebatas misalnya ingin mencari ilmu. Sebatas cari ilmu, sebatas misalnya meluangkan waktu kosong, sehingga ngaji itu ya ketika waktu kosong. Kayaknya ya. Ustadz, Dan ke saya juga kayaknya. Kalau kosong aja baru ngaji. Iya, kalau kosong aja baru ngaji. Makanya itu materi pengajian yang paling disukai oleh murid itu ialah pelajaran kosong. Pelajaran kosong. Yang nggak ada gurunya, dia senang. Karena waktu kosong. Iya. Nah, jadi itu. Tidak dianggap, dipahami, misalnya kan Rasul mengatakan thalabul ilmi itu adalah wajib. Iya. Ya kan? Iya, Kalau bicara wajib kan bukan hanya berbicara hukum, dilaksanakan dapat pahala, tinggalin dosa. Gitu. Ya secara hukum seperti itu, tapi secara transenden berarti itu kewajiban, satu tanggung jawab, satu amanah, sesuatu yang melekat dengan status kemuslimannya. Sehingga kalau saya nggak datang, waduh berat banget. Iya terancam tadi. Rugi ya, banget. Bukan hanya rugi, terancam status kemuslimannya. Oh iya betul. Status kehambaannya, gitu. Bahkan keselamatannya sebetulnya lebih jauhnya terancam. Karena Rasul mengatakan, Iya. Ya, yang ingin selamat, ya kan, menempuh jalan keselamatan adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Iya. Jadi esensi-esensi itu, transenden itu yang menurut saya kurang kuat disadari. Sehingga datang bisa kapan saja, datang bisa terlambat, datang tidak bawa perlengkapan ngaji,
Quran, di tempat ngaji nggak tidur, kan apa, dipoto aja ngantuk, gitu ya. Dan sebagainya mungkin wajahnya. Sebelum tadi bicara tentang kurikulumnya misalnya. Iya. Kurikulum kemudian metode gitu kan. Ya, seperti saya sepakat barangkali ya, pernah mendengar di YouTube-nya Ustadz Felix Xiao itu kan. Jadi salah satunya itu kurikulum pendidikan agama hari ini itu adalah didasari dari what, apa, bukan bagaimana, how, gitu. Jadi artinya kenapa, kan yang harus muncul kenapa, alasan apa, arti mendasari, sehingga tadi saya sebut dengan transenden dan sakral itu. Kenapa sih saya harus belajar, kenapa saya harus ngaji, gitu. Kalau udah memahami itu, kan luar biasa, tadi status kemukminan, kemusliman, keselamatan itu ada di situ, dipertaruhkan. Justru artinya saat dia memahami itu, justru dia akan mendapatkan keselamatan, kenikmatan. Betul. Kata kuncinya. Iya. Baru kan nanti dia pasti akan, karena ini nikmat, tenang. Dia kan mengajak saudara-saudaranya. Nikmat tenang itu adalah implikasi sebetulnya. Tapi tadi bicara how gitu, kenapa atau bagaimana seharusnya itu berarti mendasari apa yang dia kerjakan. Karena kita baca dalam banyak hadis atau apa itu kan semua. Misalnya kalau kemarin di Ramadan kan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan itu satu contoh gitu. Atau ada selain menjelaskan kalau saja umatku tahu apa keutamaan itu qiyamul lail maka dia akan melakukan walaupun merangkak atau banyaklah begitu. Itu kan karena terbangun satu kesadaran maksud, tujuan atau kenapa dia harus melakukan itu. Sama seperti orang sholat. Kenapa saya harus sholat? Bukan sholat itu apa? Kan gitu kalau di pelajaran ini kan sholat itu apa? Sholat itu adalah kerjaan dilakukan awal dengan takbir, di awal dengan takbir ihram misalnya, dan teruslah tentang itu. Tapi kurang berarti kenapa harus sholat gitu? Ya baik mitra JC sekalian. Jadi saat kita ingin mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunia dan di akhirat, sebagaimana doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ternyata itu harus melalui proses. Dan prosesnya bagaimana kita melihat perjalanan sejarah, karena itu data konkret yang menjadi pelajaran buat kita, bisa bernilai positif dan negatif. Positif berarti kita mengambil kebaikan-kebaikan dari peristiwa yang ada, sebagaimana momentum Idul Kurban adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dengan pengorbanannya dia hanya cinta kepada Allah, dan dibuktikan meskipun harus mengorbankan, ditinggalkan istri dan anaknya, meskipun harus menyembeli anaknya, itulah sebagai bukti dia ingin meraih cita-cita tertinggi, kebahagiaan dunia akhirat, dan ingin menegakkan bukan cuma diri dan keluarganya, tapi kepada baldah, tapi kepada negerinya, kepada ardun ini, kepada bumi ini. Nah, untuk mewujudkan itu, Ustadz sudah jelaskan menjadi iman dan bertakwa. Untuk menjadi iman bertakwa, kita harus mengikuti pengajian yang secara transenden dan sakral itu harus terkawal dengan baik. Gitu Ustadz ya? Iya. Jadi jangan sekedar ngaji yang sekedar tadi Ustadz sampaikan. Kayaknya saya kerasain nih Ustadz, sisa-sisa waktu aja gitu. Kalau nggak diagendakan setiap hari ini saya harus ngaji gitu. Setiap ini saya harus khatam Quran, setiap ini gitu. Ya. Ini jadi pukulan buat kita semua. Jadi jangan sampai kita hanya sebatas muslim di KTP, tapi eksistensi kita benar-benar di hadapan Allah menjadi iman dan bertakwa. Karena ini pengaruhnya kepada negeri yang kita cintai di mana kita berada sekarang di Indonesia. Ya, baik mitra JC sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk waktu di akhir-akhir ini. Artinya sudah di penghujung acara kita Ustadz. Sebelum kita akhiri, mungkin Ustadz ada kesimpulan closing buat mitra JC sekalian. Tafadhol Ustadz. Ya, mitra JC rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya perjalanan hidup kita adalah menjalani ujian-ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin menguji siapa yang terbaik imannya, kesabarannya. Dan ketika kita melalui ujian tersebut, mau tidak mau, kita akan mengorbankan apa yang kita miliki dari diri kita maupun yang di luar diri kita. Demikian pemirsa JC yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, langsung saja kita akhiri sorban umat untuk kesempatan
di hari yang penuh keberkahan ini, dan semoga ada manfaatnya buat kita semua. Dan kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami yang bertugas mohon maaf atas segala khilafan. Billahi fisabil haq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.